Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ya Aliyu lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawirun. Di situ ada tanwinnya apa enggak? Hah? Enggak ada. Tasawiru gitu ya. Au tamathilu. Ya Ali wa Ali lam tadkhul tidak mau masuk. Ora gelem lebu. Lam tabul apa? Ora gelem lebu. Tidak mau masuk. Siapa al malaikatu malaikat baitan akan rumah fihi yang yaitu padanya bait tasawiru adapun beberapa gambar au tamathilu atau beberapa patung au akun atau anak yang durhaka au akun atau anak yang durhaka liwalidayhi kepada apa? Dua orang tuanya akun. Au baitun atau rumah la yadkhuluhu yang tidak mau masuk akan bait siapa dhaifun tamu. Wah, ini PR berarti ya. Jadi ada namanya malaikat hafazah, ada lagi namanya malaikat rahmat. Malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga, mengawasi amal manusia. Nanti ada lagi raqib atid yang mencatat. Ada lagi malaikat apa? Rahmat. Nah, al-malaikah yang dimaksud ini malaikat rahmat. Ya, untungnya bukan malaikat Israel. Malaikat Israel gak mau masuk malah kebenaran. Hah? Gak mati-mati orang. Hah? Oh, begitu ya. Nungguin di luar berarti matinya. Jadi al-malaikah yang dimaksud ini malaikat apa? Rahmat. Jadi tidak mau masuk malaikat rahmat ke dalam rumah yang ada apanya? Gambar. Ini pernah ditanya sama ulama ini terkait gambar. Ini gambar apa? Apa foto? Gambar lukisan yang apa? Melukis makhluk hidup. Jadi kalau foto itu kan bukan karya dia. Foto itu hanya apa ya bahasanya? Copy paste gitu ibaratnya ya. Tapi kalau lukisan kan memang hasil karya apa? Jadi menyangkut lukisan apa itu namanya orang atau lukisan apa? Binatang. Nah, ini yang dimaksud malaikat tidak mau masuk. Ada gambar-gambar lukisan seperti itu. Walaupun ada ulama yang tetap membolehkan, ya. Kalau foto tidak ada masalah. Autamatilu atau apa? Benda-benda yang menyerupai makhluk hidup. Bahasa kitanya ya patung-patung itu. Ada ulama yang membolehkan patung kalau patungnya itu tidak sempurna. Jadi seumpama patung orang tapi apa
ritualnya lah, kira-kira itu tidak apa-apa gitu ya. Atau patung apa binatang tapi tidak sesempurna binatangnya lah, itu tidak apa-apa. Itu kan udah pernah dibahas sama Gus Baha itu. Ada kiai dibawain apa? Kursi dari Jepara ya. Kan ada apanya itu? Oh, hiasannya berupa burung atau apa. Terus sama kiai dipatahin bagian apanya lah. Akhirnya ya pas diprotes katanya nggak boleh. Akhirnya kan nggak ada palanya. Jadi kira-kira kalau penyerupaan makhluk ya dalam bentuk patung atau pahatan itu tidak sempurna, ada apa? Boneka-boneka itu Apa ya, boneka kan yang nggak menyerupai. Kecuali yang mirip banget, ada nggak boneka yang mirip bang? Barbie itu mirip siapa tuh pak? Apa iya wajahnya, warna kulitnya apa? Ya. Saya kira ini sudah maklum, dan memang kalau kita bicara hadis yang lain ada, bahkan di situ ada apa? Anjing ya. Orang Islam yang melihara apa? Anjing. Hanya memang itu juga diperdebatkan. Jadi istilahnya ada pengecualian. Ada yang bilang boleh kalau memang anjingnya bukan anjing apa? Buat perhiasan atau buat apa itu? Bukan hiasan, kalau binatang buat apa? Hobi itu. Tapi kalau buat jaga atau seperti peruntukannya itu di Jawa Barat atau di Padang itu buat apa itu? Diajak berburu tidak ada masalah. Tapi kalau saya sarankan itu kan ketika ada persoalan kaulnya lebih dari satu, sebaiknya kita menghindar, namanya khilaful aula. Jadi kalau misalnya Bapak ragu dengan Barbie, ya usah gitu. Namanya khilaful aula. Jadi hukum itu akan ada yang namanya khilaful aula. Kayak kepiting itu khilaful aula itu jadi. Dulu pernah haram, sekarang apa? Halal. Bapak makan enggak? Nah, yang baik kan ya tidak usah, karena kan khilaful aula. Tapi Bapak makan enggak apa-apa. Iya. Berarti salah. Kecil. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anggota keluarga kita. Akun liwalidayhi, atau di dalam rumah itu ada anak sudah kategori durhaka, maka memang berat sekali kalau ada anak durhaka di dalam rumah itu penghalang datangnya malaikat yang salah satu tujuan malaikat rahmat datang ke rumah itu kan ya bawa rizki, betul Pak? Ya, lantaran ada anak yang memang dimurkai oleh Allah, itu jadi terhalang rizki. Itu kan rahmat, itu kan ya kasih sayang Allah yang Allah titipkan lewat malaikat. Nah, Allah sayang sama makhluknya itu ya berbentuk rizki ya kesehatan, panjang umur, materi dan seterusnya. Itu terhalang, nggak jadi. Cara malaikat udah semangat banget datang mau ke rumah kita, wah balik lagi berarti. Karena ada apa? Akun liwalidayhi. Apa akun tadi? Anak yang, bahkan ada rumah ini yang menurut saya apa ya, ini kan fenomena orang bangun rumah itu kan serba salah ya. Pagarnya tinggi, dilengkapi dengan standar keamanan apa itu ya, lumayan lah ya, sehingga akhirnya tamu cara mau datang jadi apa ya, sungkan atau apa, kesulitan lah. Jadi saya
mau ngomong nih agak berat ya, Pak. Kalau ada tamu ke rumah Bapak kesulitan, segera diperbaiki kesulitannya. Misalnya pagarnya, kuncinya, gitu. Ya, kalau kira-kira siang hari kan, ya tidak perlu lah kita kunci sampai sedemikian rupa sehingga, karena emang tamu itu kan membawa rahmat lah itu, sehingga malaikat rahmat tadi tidak jadi datang ke suatu rumah yang memang tidak ada tamu di dalamnya. Kita udah pernah bahas sebelumnya, itu salah satu kemuliaan tamu datang ke rumah kita, dia membawa rahmat. Yang rahmat itu akan Allah berikan kepada sahibul baitnya. Itu yang dikatakan au baitun la yadkhuluhu dhaif. Atau kalau maknanya kita agak ketatin lagi, ada rumah yang memang orangnya itu gak mau masuk sama sekali ke rumah. Males saya kalau ke rumah dia itu, ya memang rumah itu kayak nggak nyaman kita datang ke situ. Nah, itu pastikan memang tidak ada kunjungan dari malaikat rahmat. Itu yang bisa menilai kan masing-masing rumah ya Bapak sendiri. Tentunya dengan batasan-batasan syar'i ya. Jadi kan kadang-kadang kan tamu yang bagaimana Ustadz lah, itu yang perlu akhirnya kita kasih batasan. Tidak ada salahnya kalau misalnya istri kita di rumah menolak tamu pada saat kitanya lagi nggak ada. Justru itu malah anjuran jangan terima tamu kalau apa? Kalau yang datang itu bukan mahramnya seperti itu. Jadi ini makna au baitun la yadkhuluhu dhaifun ini harus didekati dengan makna yang sebijak mungkin. Banyaklah maknanya, multi tafsir. Selanjutnya ya Ali, wahai Ali, isna'al ma'ruf. Kalau bacanya diwasal isna'il ma'rufa gitu ya. Isna, berbuatlah kamu al-ma'rufa akan apa? Kebaikan. Walau ma'as safalati, begitu ya bacanya. Walau ma'as safalati, meskipun kebaikan itu beserta orang-orang yang rendah. Rendah itu artinya strata sosialnya memang di bawah kita. Nggak enak lagi nih saya ngomong begini, kadang-kadang kita apa ya bahasanya tidak punya kenyamanan memang bergaul dengan apa orang-orang yang stratanya di bawah kita. Dia fakir, dia miskin, apalagi mungkin apa bajunya apa ya kotor dan seterusnya gitu. Kalau yang kita lihat ya pemulung atau apa begitu. Nah, kita ya nggak boleh apa itu menjaga jarak dengan safalah. Apa safalah? Bacanya safalah kan? Apa? Di situ apa? Sini? Super. Saya dulu ngajinya safalah. Saya ini baca kitab berdasarkan yang saya ngaji ya. Ya saya ngaji sama guru saya ya. Ini yang saya baca. Lah susahnya kan kitab ini tidak ada apa syarahnya. Jadi saya menjelaskan hadis Nabi terkait ini ya apa ada. Atau begini kita mau memaknai ya, mudah-mudahan tidak keliru. Kebaikan itu kan berpeluang kepada siapapun, tergantung kita mau berbuat baiknya kepada siapa. Nah, jangan kira orang yang mungkin secara strata sosial rendah itu kita tidak punya peluang berbuat kebaikan sama dia, jangan kira begitu. Seperti itu. Ya Ali, isna'il ma'ruf walau ma'aba as-safalah. Ini termasuk as-safalah, mungkin ya ada anak tetangga yang punya penyakit. Ya, kita itu kok kayaknya sama dia itu kurang respon lah penyakitnya. Anak-anak autis, terus anak-anak yang cacat mental atau apa itu kan
Dalam hadis ini maksudnya safalah. Lah kita justru bisa memperoleh kebaikan walaupun dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau bahasa orang sekarang itu ada kelompok masyarakat yang termarginalkan gitu. Itu bahasa orang mana itu Haji Ratno? Termarginalkan tuh? Hah? Kalau apa bahasa apa ya? Pojok terpinggir. Lah ya. Mulai tahun berapa bahasa itu ada? Dulu zaman saya kecil kok kayak nggak ada bahasa itu. Oh, marginal itu dari bahasa apa itu, Pak? Masyarakat yang tersisih, gampangannya mana tahu? Sehingga orang-orang kok nggak mau menyapa, nggak mau macam-macam. Ya orang-orang kayak gitu sesekali punya hajat loh, Pak. Semacam dia kok hajatan lah. Ya kita datang walaupun apa? Suguhannya, penghormatannya itu jauh dari ekspektasi. Atau kita harus siap kalau namanya kondangan ke rumah orang yang seperti itu, ya harus siap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paling nggak begitu kalau kita mau dekatkan makna safalah itu. Qala, berkata siapa? Oh ada ini. Oh Masya Allah, belum kelar hadisnya ya? Iya ya Allah, saya capek-capek jelasin safalah. Ali sendiri nanya sama Nabi, safalah apa sih gitu ya. Qala, bertanya siapa? Aliyun, sahabat Ali. Wa mas safalatu ya Rasulullah. Wa ma adapun apa yaitu as-safalah. Mungkin kan istilah ini kurang populer ya. Mohon maaf ya, saya koreksi yang saya sampaikan itu. Ya Rasulullah berarti yang kita pakai yang ini, penjelasan dari Nabi. Qala, menjawab Nabi, alladzi, adapun safalah yaitu orang lah, itu khabar di mubtada mahdhuf. Adapun safalah yaitu alladzi, orang idza wu'idha yang apabila diberi nasihat siapa alladzi lam yatta'idu. Apa itu, Pak? Lam yatta'idu, tidak menerima nasihat. Lam yatta'iz dah, Pak. Lam yatta'iz gitu dah, Pak. Oh, ini zoknya sama waw misah kan? Oke? Okay? Wa idza juzira, dan apabila dihalangi siapa alladzi lam yan lam yan apa? Jazir kan ada? Yan jazir. Maka tidak apa? Kapok, guru saya manain lam yan jazir, maka tidak kapok siapa? Alladzi. Wala yubali, dan tidak peduli siapa alladzi bima qala, dengan bima dengan perkara qala yang berkata siapa alladzi akan ma, wa ma dan perkara kila yang dikatakan apa maklahu baginya alladzi. Ini kalau bahasa qal wakil apa tadi, la yubali bima qal wakil, itu namanya orangnya cuek, garis miring apa? Cuek. Kita itu punya tugas, Pak. Yang tugas kita itu pernah diperdebatkan oleh Bapak Syir di surat apa itu, Ali Imran, kuntum khaira ummah, apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar. Ayat itu turun menggandeng ayat tentang apa? Ahlul kitab. Ahlul kitab apa? Yahudi sehingga nanti ayatnya bunyi walau amanu apa itu, lakana khairal lahum minhum wa aktsarumul fasikun. Walau annahum amanu apa itu,
Ya pokoknya ujungnya apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa tu'minuna billah walau annahum amanu apa? Lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhum apa? Fasiqun. Baru la yadurrukum ila adza. Kita itu ditakdirkan oleh Allah sebagai umat pilihan. Umat pilihan yang dimaksud karena kita lahir, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi, orang Nasrani yang hidup di zaman Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, maka iman Yahudi itu jauh lebih baik daripada iman Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa. Paham maksud saya? Nabi Muhammad itu kan waktu dakwah sudah ada apa? Orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani, sudah ada orang musyrik, kan ada? Seperti halnya Nabi Musa juga dulu apa? Berdakwah seperti itu. Nah, Yahudi yang di zaman Nabi Musa dengan Yahudi di zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad itu sama-sama Yahudi mananya ketika dia kafir. Nah, atau Nasrani di zaman Nabi Isa dengan Nasrani di zaman Nabi Muhammad ketika dia kafir. Nah, ketika Yahudi itu masuk Islam, patuh kepada Nabi Musa, dengan Yahudi di zaman Nabi masuk Islam patuh kepada Nabi Muhammad, maka status imannya itu lebih hebat apa? Yahudi Nasrani yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad ketimbang Yahudi Nasrani yang masuk Islamnya di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Paham gak? Kenapa kok Yahudi, padahal sama-sama Yahudi tadinya kafir terus apa? Beriman. Padahal kan sama-sama Nasrani tadinya kafir terus beriman. Kok kenapa ketika dia beriman, menyatakan imannya di zaman Nabi Muhammad statusnya lebih hebat? Lah tadi kuntum khaira ummah. Karena dia ketika masuk Islam di zaman Nabi Muhammad, termasuk Yahudi Nasrani sekarang gitu, dia masuk ke dalam umat yang memperoleh gelar khaira ummah. Karena memang khaira ummah itu berlakunya hanya untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ini cerita apa itu? Saya kok tiba-tiba ke sana itu gimana ceritanya, Pak? Oh, kita itu sepaling baiknya umat yang pernah dihadirkan di alam dunia semenjak Nabi Adam. Bila lah ada bilanya, fungsi-fungsi khaira ummah itu kita jalankan. Tapi kalau kita nggak menjalankan fungsi-fungsi khair ummah, berarti kita ya sama aja sama umat-umat terdahulu, walaupun beriman. Nggak, paham nggak? Apa fungsi-fungsinya khair ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Jadi jangan pernah punya pikiran kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kerjaannya ustadz, jangan begitu. Setiap kita itu berhak untuk apa? Menyampaikan kebenaran, berhak juga untuk apa? Menolak. Hanya memang ketika perbuatan ma'ruf itu harus kita sampaikan, kita ajak orang, itu tentunya dengan apa? Ilmu. Nah, di situ akhirnya kita harus ya apa itu namanya ya? Bertanya. Ya seumpama gini, naudzubillah ya. Ada anak muda, anak mudi pacaran, ya, berarti kan masuknya apa tuh? Kemungkaran, kan? Terus kita biarkan dengan dalil begini, ntar panggil ustadz aja lah yang apa? Yang nahi munkarnya, ya gak bisa. Kalau cuman itu, berarti apa? Kita berkewajiban. Atau islahu dzatil baini atau bayin gitu ya, mendamaikan orang yang berselisih.
Itu tidak perlu manggil ustadz kalau kita mampu. Nah, ketika kita mampu menjalankan peran-peran itu, maka kita apa? Masuknya khairul. Terlepas bahwa yang kita amar ma'rufkan dan nahi munkarkan itu ndablek. Apa ndablek itu? Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Ali waktu nanya sama Nabi, sapalah apa sih, kan gitu kan. Rupanya jawaban Nabi apa? Alladzi idza wu'idha lam yatta'iz. Itu kan sama dengan dablek tuh, Pak. Apa? Kalau dinasehati terus apa? Nggak mau nerima nasihat atau enggak masuk sih. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya masuk masih. Walaupun nyeplos lagi. Tapi kadang-kadang mampet kupingnya, Pak. Mampet. Mampet. Ya Allah, tapi tetap saja, Pak. Karena target kita hanya apa? Sampai di menyampaikan. Hasil itu biarkan Allah. Hanya kok kalau gue yang ngomong kagak berhasil, kalau dia yang ngomong berhasil, disitulah mungkin perbedaan ilmu. Baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Kalau buatan dia yang ngomong orang langsung kelepek-kelepek, ya mungkin ilmunya dia punya. Cari tuh Pak Haji Thayyib, ilmu yang bikin orang kelepek-kelepek. Jadi sekali Pak Haji Thayyib ngomong langsung. Ilmu apa itu namanya, Pak Haji Retno? Dulu ada nabi namanya siapa? Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau lagi baca Zabur, wah, burung langsung datang itu. Coba boleh diselidiki itu pakai ilmu apa itu siapa? Juki. Ilmu pulut. Lalu kata anak muda di pesantren tuh yang pada nongkrong, itu dia lidahnya dikerok katanya apa? Atau dia pasang susuknya di bibir, jadi kalau dia ngomong apa? Itu ngaco itu. Berarti dia tuh pasca di marketing itu dia orang yang apa? kalau ngomongnya ya Allah, ya pastinya kalau saya mau jujur ya, untuk bisa didengar omongan kita itu ya pastinya ya yang kita sampaikan perkara benar, itu yang penting. Jangan sampai ada unsur bohongnya, pokoknya karena itu modal awal itu. Sehingga ketika kebenaran disampaikan itu sudah modal awal, insya Allah diterima gitu. Yang kedua ya memang harus pakai ilmu terkait itu banyak ya. Atau persoalan yang kita mau sampaikan ke orang atau yang kita mau nasihatkan ke orang, kitanya sendiri sudah menguasai persoalan itu. Sehingga jangan sampai kita AAUU atau AAU itu pelengguk kalau orang berkata, lu ngomong apa sih bang? Nah, kita bingung balikin begitu. Tapi kalau kita menguasai bidang itu, kalau kata Imam Ghazali itu terkait husnus sukut ya, jadi menang itu jadi bagus ketika apa yang sedang dibicarakan orang itu tidak ada manfaatnya, berarti kita yang bagus apa? Menang. Berarti saya as-sukutus salamah, menangnya selamat. Yang kedua, kalau kita kompromi ngomong itu menimbulkan kekisruhan. Tadinya udah hampir selesai, gara-gara kita komen jadi apa? Nah itu lebih baik diam. Terus yang ketiga, bisa jadi kata Imam Ghazali di Mau'izatul Mu'minin itu, kemampuan kita tidak ada untuk berbicara itu. Nah sekarang mayoritas orang ini yang tiga nih, saya melihat fenomena ada orang sekarang itu kalau sudah bicara penyakit itu, terutama corona kemarin, itu lebih pintar dari dokter yang sekolahnya ratusan juta itu. Kalau udah bicara agama lebih pintar dari siapa? Masya Allah. Ya ustadznya sekarang ya modelnya begitu. Saya kemarin Senin ngaji ibu-ibu, nanyain masalah celana ngatung. Ustadz,
di musola saya ada orang ribut apa? Celana ngatung sama celana kagak ngatung ribut. Itu bagaimana mengatasi keributan celana ngatung PS celana nggak ngatung kan gitu kan? Jangan bilang NU sama anu, jangan boleh itu kan belum tentu juga itu. Nah ini kan karena ustadznya juga udah kebangetan sering jobnya diambil gitu ya, ada persoalan agama dia yang terangin. Akhirnya ustadznya rada senewan juga nih. Saya jawabnya ya kira-kira ya mudah-mudahan cocok. Lah sebetulnya itu kan bisa dituntaskan itu kalau kedua-duanya datang kemari. Apa maksudnya? Yang celananya ngatung sama celananya nggak ngatung apa? Suruh menghadap saya gitu. Apa maksudnya? Ya biar ngaji. Kalau kata Kiai Mustofa Bisri, sekarang ini orang Indonesia ya umumnya itu ya magrur itu ya di bawahnya bodoh itu. Jadi karena nggak ngaji gitu. Padahal kalau dia menghadap saya itu yang ribut dua orang, kan saya tanya dulu yang ngatung itu, kamu ngomong apa tuh? Ini celananya nggak syar'i. Berarti yang syar'i kan dia tuh, kalau mengatakan ini nggak syar'i berarti saya dia. Saya tanya, Anda mengatakan celana ini nggak syar'i, dasarnya mana? Kemudian kan nanti dia sebutkan hadis itu, yang hadis itu kita juga udah tahu. Atau ketika dia menyebut ayat itu pun kita sudah tahu. Oke. Biasanya orang semacam itu hanya tahu hadis itu, hanya tahu ayat itu. Itu kan gampang saja. Yang pernah saya tulis, enggak? Itu ceritanya hadis itu tuh tiba-tiba nongol ada peristiwa apa, kan itu kan oleh pandangan ulama ahli hadis disebutnya asbabul wurud, kronologisnya kan. Sehingga nggak boleh di overclaim atas celana yang ngatung dianggap itu apa? Syar'i. Nah ini yang menentang, saya tanya lagi, kamu nentang itu dasarnya apa? Ya harus ada dasar. Kecuali dia telanjang, baru Anda permasalahkan. Berarti jawaban saya, dua-duanya hadapan kemarin artinya apa? Suruh ngaji. Sebab perdebatan di antara orang magrur itu gak akan tuntas. Ya dah? Jadi kalau orang magrur, orang yang sama-sama bodoh itu berdebat, itu lama selesainya. Sebab si A ngomong, si B, so tau lu, gitu. Pasti komennya begitu. Tapi perdebatan yang lama itu ketika muncul orang yang ahli, detik itu juga kelar. Ini terkait amar ma'ruf nahi munkar ya. Tugas kita itu hanya menyampaikan kebaikan, menginformasikan pengajian, menginformasikan kegiatan baik. Nggak perlu kita mikir apa itu, nanti yang kita informasikan terima apa enggak, gablek apa itu, tidak persoalan. Kita menyampaikan saja sudah kebaikan itu. Itu yang dimaksud apa? Isna'il ma'ruf apa? Walau ma'as. Baru enak itu. Tadi saya muter-muter aja itu. Kebetulan hadisnya itu halaman 8, saya masih baca di halaman 7. Jadi kagak ngebek ke sana-sana. Ya maklum ya, lagi banyak pikiran. Terus apa lagi Pak? Wa idza juzira apa? Lam yanjazir. Kalau dilarang itu diterabas itu. Jadi orang tua itu, jangan pergi nak, tapi diterabas itu. Nah, tetap kita larang orang, sebab larangan kita saja itu sudah kebaikan gitu. Itu yang Nabi bilang isna'il ma'ruf walau apa? Sabalah. Terus wala yubali bima qala wa maqila lahu. Yang terakhir ini kok menurut saya orang magrur banget. Ada potongan orang kalau ngomong itu nggak pernah mikir resiko omongannya itu akan seperti apa itu. Namanya apa? Wala yubali ala maqal wala maqil. Jadi kalau kita ngomong itu harus ada apa ya? Dasarnya.
Dasar itu ya berarti dalil gitu. Ya Allah, luar biasa ini. Satu lagi. Ya Aliyu, ya Aliyu wahai Ali shadaqatus sirri. Ini di Tankihul juga ada nih, di Tankihul Qaul ada nih hadis ini. Shadaqatus sirri, adapun sedekah secara apa? Sembunyi atau samar-samar atau enggak terang-terangan, yaitu tutfi'u, mampu meredam atau mematikan ia shadaqatus sirri. Guru saya ikut tutfi'u bisa mateni. Guru saya membaca gitu. Ikut tutfi'u bisa mateni. Apa mateni? Membunuh. Bahasa lebih sopannya tutfi'u dapat meredam. Ghadaba ar-rabbi, akan murkanya Tuhan. Saya kalau bilang Rabb itu maunya Tuhan. Jarang saya bilang Rabb itu Allah, karena begini, di Riyadhus Shalihin itu ada ya kitab bab namanya Babu Fiman Sanna Sunnatan Hasanah wa Sayyi'ah, itu ada penjelasannya. Jadi Nabi itu kalau nasihatin sahabat itu supaya ngeh, itu seringkali menggunakan formulasi ayat yang muqabilnya itu menurut saya cantik sekali ya. Seperti dia ambil contoh misalnya An-Nisa ayat 1, nanti buat muqabil, buat pembandingnya tuh Al-Hasyr ayat 18 misalnya begini, ya ayyuhan nas. Di awal Nabi khutbahnya bilang apa? Ya ayyuhan nas. Nanti untuk muqabil pembandingnya Nabi bilang ya ayyuhalladzina. Jelas ada apa? Walaupun Nabi sampaikan khutbah itu tidak di depan orang beriman, tapi Nabi biasa menyampaikan. Kali waktu Nabi menyampaikan di muka umum, ya ayyuhalladzina amanu. Di atas apa? Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu Al-Hasyr ayat 18. Yang di atas ittaqu rabbakum. Lihat, menggunakan apa? Rabb. Karena apa? Nas yang dipanggil. Ittaqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Beda ya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang ntar ujungnya apa? Wa kana Allahu 'alaikum raqiba, itu. Innallaha kana bi apa? Apa itu ya? Apa itu? Ujungnya raqiba itu. Wa kana Allahu apa itu? 'alaikum raqiba itu. Coba An-Nisa ayat 1 itu. Biasanya kalau orang nikah dibaca itu ayat itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dah, itu pasti nggak mungkin salah. Sama-sama ya, sama-sama ittaqu, ada, tapi beda model. Yang di sini ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Gadin ya esok itu mati. Jadi saya memaknai ghadabar rabbi berarti murkanya Tuhan. Seperti itu. Ya, baru tadi soalnya saya baru melihat ini menarik sekali Allah nih. Nabi itu mengangkat ayat 2 jauh loh, yang satu An-Nisa, yang satu Al-Hasyr kan jauh banget tuh, beda berapa juz tuh. Tapi luar biasa. Watajlibu, dan menarik ia shadaqatus sirri al-barakata, akan apa? Keberkahan, warizqa, dan rizki, al-katsira, akan yang banyak. Wabakir, apa wabakir? Bersegeralah ya.
Kalau guru saya bilang serobot lah. Serobot itu apa? Nyerobot itu apa namanya? Jadi kalau bab sodako itu kita jangan apa? Ketinggalan itu namanya. Wabakir. Terus kalau kita mau bandingi dengan ayat hadis lain juga gini. Kalau sudah mau sodako jangan nunggu besok. Kalau niatnya pagi ya pagi, jangan nunggu sore. Kalau niatnya sore jangan nunggu pagi. Sebab umur kita belum tentu nyampe sore, belum tentu nyampe pagi. Maka pesannya wabakir. Apa wabakir? Bersegeralah dalam bisodakoti dengan sodako. Kenapa? Fa innal bala'a, karena sesungguhnya musibah, yaitu yanzilu turun ia al bala qabla al bukur. Jadi kita mau sodakoh pagi Pak, bala datangnya siang. Gara-gara kita tunda sampai sore, keburu turun itu apa namanya? Seperti itu. Seperti itu. Ini waktu saya sampaikan hadis ini ya di Al-Kausar sama di Al-Mu'min, itu ada 2 bos itu yang mantap itu nerima hadis ini. Jadi dia kalau mau keluar negeri itu pasti transfer uang ke saya itu 1 juta itu. Jadi ada bos itu, Pak Ustadz besok saya mau berangkat ke India, langsung transfer duit itu 1 juta ke saya itu. Mudah-mudahan sini ada yang kena ini. Tapi gak hafal nomor rekening saya ini, kelemahannya di situ doang. Ini baru kali ini kan saya ngomong agak apa, matre itu ya, Pak Ajrat, no ya. Di Al-Kausar ada itu. Kemana aja pasti ya. Apa itu? Qoblal bukur, sebelum waktu besok atau pagi. Patarudda, begitu ya? Apa bacanya? Paturaddu. Bener toh? Paturaddu toh? Di situ apa? Paturaddu. Ya enak banget paturaddu ini, ya sudah ikut. Nggak ada patarudda ya. Paturaddu, maka menolak ia sedekah al-qada'a akan qada Allah atau keputusan Allah dijegal itu. Ibaratnya itu musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah mau turun, baru nyampe apa itu awan dicegah itu. Apa itu? Dipapak sama sedekah. Itu yang enak tuh dialihkan ke laut mana lah, laut kidul apa laut. Makanya orang kalau punya hajat itu ya selamatan. Selamatan itu berarti apa? Ya baca doa. Nanti orang yang datang dikasih apa? Sodako. Ya Pak Jirat tahu ya. Supaya apa? Acaranya lancar, hajatnya lulus. Tapi udah sodako, Ustaz, tapi tetap kena musibah juga. Oh ada faktor lain. Nah itu yang faktor lain itu saya tidak berani kata. Faktor apa itu biasanya? Ya banyak lah. Yang penting kekuatan hati kita saja. Fil hawa ini, apa maknain hawa kita ya? Sudah jadi bahasa Indonesia itu. Di apa itu? Dari langit ke bawah tuh sampai bumi, tengah-tengahnya apa namanya? Fil hawa, di udara begitu. Awang-awang. Dah sampai situ. Ini nasihat Nabi buat Ali, tapi buat kita juga. Jadi ternyata konsep sedekah itu kan ya banyak. Jadi kali ini Nabi mau mengangkat kemuliaan sedekah dengan sirran. Walaupun Nabi juga pernah mengangkat kemuliaan sedekah jahran gitu. Jadi memang apa sih, saya kalau bahasa ini itu, kita lagi bahas apa nih? Gitu. Kalau yang kita bahas itu berarti fokusnya ke situ. Jangan ngangkat persoalan yang beda. Ustadz, saya pernah dengar hadis Nabi bahwa sedekah itu ya dilakukan secara terang-terangan akan bla 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 bla. Ya bukan pada tempatnya Anda menyampaikan hadis itu. Kita lagi bahas apa? Sirran gitu. Jadi untuk yang jahran taruh di kantong dulu.
Apa kemuliaan yang kita peroleh dari sedekah yang diam-diam tadi? Tutfi'u ghadabar Rabb, mampu meredam murka Allah, murka Tuhan itu. Wa tujlibul barakah, jadi diam-diam. Jadi kita biasanya itu suka apa ya, tanda tanya, ini orang kok nggak ketahuan sedekahnya, tapi kok ya berkah gitu. Gimana gitu? Bisa jadi dia memang kalau sedekah nggak mau ketahuan orang. Tahu-tahu apa? Banyak sedekah, nggak bilang-bilang, pantesan berkah banget. Nah itu dia. Waktu jelibul apa? Barakah. Warizqal katsira, mendatangkan rezeki yang banyak. Memang unggul ya sedekah secara pelan-pelan itu kan unggul karena komunikasinya langsung dia sama Allah doang gitu, tanpa ada apa gangguan dari yang lain. Lebih khulus lah, lebih apa? Lebih murni, lebih selamat. Ya Allah, ya Allah ya Karim, ya Allah ya. Bersegeralah sedekah, jangan ditun, terutama pagi-pagi sedekah. Kalau maknain bukur itu bukratan wa asilah. Bukratan apa? Wa asilah. Wasabbihu bukratan wa asilah. Bertasbihlah kalian kepada Allah pagi hari dan sore hari. Bukrah itu namanya apa? Pagi. Bukrah itu identik dengan semangat. Jadi pagi-pagi itu isinya apa? Coba lihat orang kalau hari Senin pagi, bagaimana itu? Bukrah. Jadi saya waktu di pondok itu gitu, akhi, mata sanusafir ghadan mubakkiran. Ghadan mubakkir. Berarti itu pagi. Apa ya? Pagi yang masih apa namanya? Yang belum nongol matahari pagi apa namanya? Pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta itu sobahan mubakkir. Sobahan saja sudah pagi, tapi pakai apa? Mubakkiran itu berarti ya kira-kira pagi-pagi buta kalau bahasa kita. Kenapa? Kita nggak tahu waktu kita sedekah jam 6 itu rencana musibahnya tabrakan jam 7. Akhirnya gara-gara kita cepetin sedekah kita jam 7 nggak jadi, tapi juga jam 6 ntar kali jam 5 kayak gitu. Kenapa? Apa dikatakan? Fa'innal bala yanzilu apa? Qabdal bukur. Terus apa? Faturaddul qada fil hawa. Ini harus matang nih ngomongin ini. Perasaan kalau qada itu ketentuan Allah yang sudah nggak bisa apa? Ditawar lagi. Ya, dalam pandangan mutakallimin seperti itu. Tapi mutakallim ini juga nggak kompak itu. Ada seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan berdasarkan hadis Nabi itu, la yaridil qada'u apa illa bid-du'a. Jadi sebenarnya qada itu pernah saya angkat loh di dalam tema Jumatan itu, tema khutbah yang kita kenal sebagai qada mughram dengan apa? Qada mu'allaq. Ya, yang mu'allaq itu maksudnya saya akan kasih umur yang panjang bila, itu berarti mu'allaq. Kayak mubrum itu bukan itu contohnya. Berarti kalau ini maksudnya adalah apa? Qada yang mu'allaq. Itu kalau nggak ngaji ilmu tauhid nggak bisa ngebahas itu. Yang ada ngomel-ngomel. Ini nggak salah hadis loh. Ada nggak bisa gitu. Ya, yang populer as-sadaqah tadfa'ul bala. Apa itu yang paling populer itu? Sedekah itu apa? Jadi kalau cara bapak itu jalan-jalan zaman dulu mau ziarah ke mana ya? Pulang kampung. Itu nanti mulai ada gentong tengah jalan itu di daerah mana itu? Hah? Jadi zaman dulu loh, sebelum ada tol loh. Cikampek udah mulai ada ya. Ya lempar deh itu. Ya mudah-mudahan antara sini Cikampek tidak ada musibah gitu. Ya sebelumnya ya mampir ke apa ini? Darul Mukminin cari kotak amalnya gitu. Atau ada anak yatim atau rutin itu.
seperti itu. Insya Allah apa? Bisa menjaga kita dari musibah, kecelakaan dan seterusnya. Ya buat kecelakaan, ya nyasar, ya apa? Ya macam-macam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.